Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zona, apa kabarnya? Baik-baik selalu, itu doaku untuk kita semua. Sahabat Zona, memiliki rumah tangga yang harmonis dan serba berkecukupan adalah dambaan setiap insan. Tapi ujian-ujian dalam rumah tangga selalu datang silih berganti. Jika ujian mulai datang, maka kita harus kuat, sabar, serta ikhlas dalam menghadapinya. Dan kita juga harus menyelesaikannya secara bersama-sama dengan pasangan kita. Bentuk ujian-ujian dalam rumah tangga itu berbeda-beda setiap orang. Tetapi yang selalu sering kita jumpai adalah ujian dari segi ekonomi dan ujian dari hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga. Sebelumnya saya ingatkan bahwa ini hanyalah cerita fiktif belaka dan bersumber dari pikiran dan imajinasi saya semata. Saya tidak bermaksud menyinggung pihak-pihak tertentu dan jika ada persamaan baik itu dari nama ataupun kisah pribadi dari sobat di sini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya sebab itu hanyalah kebetulan saja. Kisah dimulai dari sebuah keluarga baru. Sebut saja nama saya Farhan. Saya adalah seorang suami dan juga seorang ayah. Usia rumah tangga kami baru sekitar 3 tahun berjalan. Kami tinggal bersama ibuku. Ibuku adalah seorang janda yang sudah lama ditinggal ayahku. Ayahku meninggal dunia di waktu saya masih sekolah dasar. Setiap hari ibuku berjualan kue basah. Beliau berjualan keliling dari kampung ke kampung lain. Sekarang kami sudah dikaruniai buah hati, yaitu seorang anak perempuan yang baru berusia 6 bulan. Sebab ketika baru menikah, saya langsung diuji oleh Sang Pencipta. Dalam 1 tahun pernikahan kami belum dikaruniai momongan. Syukur alhamdulillah di usia perkawinan yang menginjak 1,5 tahun, istriku pun hamil. Saya pun sangat bersyukur sekali bisa melewati ujian itu. Pekerjaanku sekarang sebagai kurir di perusahaan jasa pengiriman dan istriku hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Penghasilan kami alhamdulillah cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan masih bisa menabung walaupun sedikit. Awalnya rumah tangga kami tidak ada masalah hingga di suatu hari saya mendapatkan musibah. Saya mengalami kecelakaan di saat saya sedang bekerja mengantarkan barang ke customer. Untung saja pengendara mobil yang menabrak saya mau bertanggung jawab untuk pengobatanku. Cukup serius luka yang saya alami. Tulang kering kaki kanan saya patah dan harus dioperasi. Semuanya berjalan dengan lancar. Singkat ceritanya, saya pun sudah diperbolehkan pulang dan bisa dirawat jalan. Sesekali harus kontrol ke rumah sakit dan biaya pengobatan kini sudah menjadi tanggungan sendiri. Hari-hari pun terus berlalu dan kini saya sudah tidak bekerja lagi. Sebab kondisiku belum pulih sepenuhnya. Hanya ibuku yang berjuang mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Saya sangat sedih dan merasa bersalah. Sebab saya harus membebankan semuanya ke ibuku kembali. Semenjak saya sakit dan tidak bisa apa-apa, sikap istriku mulai ada perubahan sedikit demi sedikit. Dari hari ke hari,
Mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi yang semakin berantakan, faktor ekonomi yang semakin surut. Setelah 5 bulan dari kejadian itu, keuangan kami semakin menipis dan istriku semakin terlihat murung. Mungkin melihat keadaanku yang masih banyak membutuhkan biaya untuk berobat, sedangkan tabungan kami sudah terkuras habis, hingga akhirnya istriku pun bilang kepadaku bahwa dia ingin bekerja menjadi seorang tenaga kerja wanita di luar negeri atau disebut dengan TKW. Mendengar ucapan istriku itu, seketika hatiku merasa sedih. Batin saya menangis meratapi ujian-ujian hidup yang seakan tiada pernah usai. Begitu berat rasanya beban yang harus saya jalani. Tapi saya pun tidak bisa melarang istriku, sebab keadaan ekonomilah yang harus sekarang diperjuangkan. Apalagi saya sudah tidak bekerja lagi. Dengan berat hati saya pun memberi izin dengan bermodal sertifikat rumah yang saya gadaikan ke bank untuk biaya selama pengurusan keperluan istriku dan kebutuhan hidup di sini. Singkat ceritanya, hari ini adalah hari di mana istriku harus pergi meninggalkan kami. Dia akan berangkat ke luar negeri dan berpisah sementara denganku serta anakku. Meninggalkan suami yang belum sembuh total dan meninggalkan anak yang masih balita yang seharusnya mendapatkan kasih sayang lebih dari kedua orang tuanya. Singkat cerita, 3 bulan sudah berlalu. Istriku sudah berada di sana sekitar 3 bulan. Berada jauh di negeri orang, hanya komunikasi via handphone yang sesekali kami lakukan untuk melepaskan rindu diriku, rindu anakku kepadanya. Walaupun kami berpisah sementara, akan tetapi saya merasa berat untuk menjalani hidup ini. Ibarat kata bahwa seorang istri adalah separuh daripada tubuhku, separuh daripada nyawaku. Umur yang tidak muda lagi, badan yang sudah semakin rapuh, ditambah lagi sekarang saya tidak bisa apa-apa sebab saya belum sembuh total. Walaupun terkadang masih ada sedikit rasa sakit di kakiku, tapi di waktu 1 tahun ini, semenjak kecelakaan itu, kakiku sudah mulai membaik. Sudah 3 kali istriku mengirimkan uang untuk membayar ansuran bank dan untuk biaya hidup keluargaku di sini. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, tidak tahu kenapa istriku sikapnya agak berbeda. Saya rasakan itu ketika kami ngobrol melalui telepon, berbincang melalui telepon. Sikap dan suara serta bahasa istriku itu terasa dingin di telingaku. Ketika saya telepon, jarang sekali diangkat. Padahal saya telepon selalu di luar jam kerja di sana. Semakin hari semakin aneh dengan tingkah laku istriku. Sikap istriku yang saya tidak bisa untuk mengerti apa yang terjadi. Semoga saja Allah melindungi dan Allah menjaga istriku di sana. Saya mencoba untuk mencari tahu karena rasa penasaran sebagai seorang suami. Dengan tiba-tiba sifat dan sikap istrinya berubah
tidak seperti pada hari-hari sebelumnya. Saya mencoba mencari tahu dari media sosial. Siapa tahu saya menemukan jawaban kenapa istriku banyak berubah. Dan benar sekali bahwa saya melihat sebuah akun media sosial. Di situ ada sebuah foto yang sangat mirip dengan wajah istriku. Saya bertanya apakah ini istriku atau hanya mirip saja. Rasa penasaranku pun semakin menjadi-jadi. Hati saya tidak tenang. Hati saya bertanya-tanya, apakah benar itu istriku? Apakah benar gambar di dalam foto itu adalah ibu dari anakku? Saya terus mencari informasi dan pada akhirnya memang sangat jelas itu adalah istriku yang bersama lelaki lain. Seketika itu saya tertunduk lemas. Dalam hati saya berkata, kenapa engkau berubah dan tega melakukan semua ini? Hari-hari pun saya lalui dengan begitu berat. Semakin banyak ujian yang menimpaku. Hanya ibuku dan anakku lah yang jadi semangat dalam diriku sekarang ini. Terkadang batin saya menangis ketika putriku berkata dan menyebut kata mama. Singkat cerita, pekerjaanku sekarang adalah membantu ibuku. Membantu membuat kue yang akan dijual oleh ibuku sendiri. Hari-hari pun saya lalui bersama ibuku dan anakku. Terkadang rasa bosan dan putus asa sering saya rasakan. Sebab entah kenapa sudah beberapa bulan ini istriku tiada kabarnya. Saya mencoba menghubungi tapi tidak bisa. Semakin yakin bahwa sekarang ini istriku sudah melupakan kami. Melupakan keluarga, melupakan anak, melupakan apa yang ada di sini. Saya mencoba menanyakan ke pihak keluarga istriku, tapi jawaban keluarganya membuat saya sedikit curiga. Sebab raut wajah orang tuanya tidak sedikit pun terlihat dan menunjukkan rasa cemas. Padahal itu adalah anaknya. Saya pun langsung pulang dengan kekecewaan. Beberapa kali saya datang ke rumah mertuaku berharap ada titik terang tentang kabar anaknya. Tapi jawabannya sama, yaitu tidak tahu. Dalam hatiku, ujian apa lagi yang Engkau berikan kepadaku ya Allah? Hanya sujud dan doa yang selalu saya panjatkan kepada Yang Esa. Semoga saya diberi kekuatan dan jalan dalam menyelesaikan ujian ini. Hanya Allah yang bisa membantuku dan hanya ibuku yang menjadi tempat curhatku. Ibuku selalu menasihati dan selalu menyemangati diriku agar aku menjadi orang yang kuat. Sebab tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Suatu hari kakak dari istriku datang ke rumahku. Saya pun mempersilahkan masuk kakak iparku itu. Tapi beliau, yaitu kakak iparku, menolaknya. Dia bilang hanya sebentar saja dia ingin berkata, ada yang ingin dia sampaikan. Katanya saya harus menceraikan istriku secepatnya, atau istriku yang akan menggugat cerai diriku. Mendengar itu, saya pun kaget, seperti disambar petir di siang bolong. Hancur hatiku. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Kaget, hancur, luluh dan lebur hatiku. Hati dan perasaan saya langsung tidak tahu bagaimana menghadapi semua ini. Perasaan yang hancur berkeping-keping, hati yang remuk. Saya berkata, salah apakah diriku ini? Saya pun minta penjelasan kenapa saya harus menceraikan istriku. Padahal tidak ada masalah selama ini.
Lalu kakak ipar saya menjawab bahwa katanya istriku capek dan sudah tidak mau lagi menjadi istriku. Setelah itu kakak iparku pun langsung pulang. Tubuhku seketika lemas tidak berdaya. Sambil menangis saya cerita ke ibuku. Kemudian ibuku menangis sambil memeluk anakku dan begitu ibuku menangis, hati saya pun bertambah pilu, bertambah sedih, bertambah hancur. Kemudian berkata kepadaku, "Kamu harus sabar, kamu harus kuat. Suatu hari gugatan cerai datang kepadaku dengan diwakili oleh kakak iparku sebagai si penggugat. Saya hanya bisa berdoa dan minta petunjuk sama Allah. Jika ini memang jalan terbaikku, maka Allah lebih tahu mana yang baik buatku." Dan saya mengajukan persyaratan sebelum tanda tangan, sebelum palu diketuk oleh hakim, bahwa hak asuh anak saya minta dan menjadi hak saya seutuhnya. Mereka pun menyetujuinya. Hancur sudah rumah tanggaku yang selama ini kami bangun. Ternyata selama ini istriku sudah berubah. Sudah lupa kepada suaminya, sudah lupa kepada anaknya. Dulu wanita yang berstatus istri kini sudah menjadi mantan. Dan sekarang saya sah berstatus duda. Terkadang saya terdiam, termenung sendiri, tapi ibuku selalu menyemangatiku. Ibuku selalu berpesan bahwa hanya Allah tempat untuk bercerita, tempat untuk mengadu. Hanya yang esa yang mampu merubah segalanya, merubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya pun berpikir bahwa saya tidak boleh terpuruk, tidak boleh menyerah, tidak boleh patah semangat. Hidup harus dijalani. Saya boleh gagal menjadi seorang suami, tapi saya tidak boleh gagal menjadi seorang ayah. Hidup harus diteruskan. Masa depan putriku lebih penting, jauh lebih penting. Sekarang saya hanya fokus membantu ibuku berjualan, dan saya sedikit demi sedikit mulai belajar bagaimana berwirausaha. Singkat cerita, sekarang saya membuka usaha gorengan bersama ibuku. Alhamdulillah, usaha yang saya bangun pelan-pelan mulai diterima oleh banyak orang dan mulai maju dan sudah mulai bisa memperbaiki ekonomi yang sempat terpuruk. Berjalannya waktu, sekarang saya sudah punya 4 cabang usaha gorengan dan sudah mempunyai karyawan sendiri. Semakin lama usaha saya semakin maju. Hingga suatu hari saya berpikir harus menambah usaha di bidang lain, menambah usaha lagi. Akhirnya dengan modal yang selama ini saya kumpulin dari dagang gorengan, saya putuskan membuka usaha cucian mobil. Suatu hari saya dapat kabar bahwa istriku sudah pulang. Mantan istriku sekarang berada di sini. Walaupun jarak antara rumah saya dan rumah mantan istriku jaraknya cukup jauh. Dan mau menikah lagi dianya ketika pulang ke tanah airnya. Dia sudah dipinang oleh seorang lelaki yang memang lelaki itu adalah lelaki yang di dalam foto, di dalam media sosial. Hati sudah berpindah, hati sudah berubah. Dia dibutakan oleh kekasih barunya, membutakan matanya, membuat lupa akan statusnya sebagai istri dan seorang ibu. Saya pun tidak tahu, saya pun tidak mau berlarut-larut memikirkan dirinya lagi, memikirkan masa lalu yang hanya membuat sia-sia. Sedih, memang sedih, sebab dia ibu dari putriku yang sudah lupa kepada anaknya sendiri.
Sedih bukan saya memikirkan diriku, tapi memikirkan anakku. Begitu tega seorang ibu selama bertahun-tahun tidak pernah menanyakan kabar anaknya. Akan tetapi, saya harus kuat. Semua sudah ada yang mengaturnya. Singkat cerita, alhamdulillah sekarang semua usaha yang saya jalani perlahan-lahan mulai maju. Bahkan sekarang saya sudah mempunyai 7 cabang usaha gorengan dan 3 cabang cucian mobil. Saya sangat bersyukur kepada Allah yang telah merubah nasib saya. Omset jutaan rupiah bisa saya dapatkan dalam setiap harinya. Dan alhamdulillah tahun ini saya bisa memberangkatkan ibuku naik haji. Itu adalah impian ibuku selama ini. Alhamdulillah tersampaikan, terlaksana apa yang sudah dicita-citakan sama ibuku. Suatu hari saya mendapatkan kabar bahwa suami dari mantan istriku mengalami sakit stroke. Kemudian saya berkata dalam hati, sungguh adil Allah kepada hambanya. Tidak ada angin dan tidak ada hujan. Di pagi hari ketika saya sedang sarapan bersama putriku, saya mendengar pintu ruang depan diketuk oleh seseorang. Dan kemungkinan memang ada tamu. Dan saya pun bergegas menuju ruang tamu sambil menggendong anak saya. Membuka pintu. Setelah pintu terbuka, tiba-tiba ada seorang perempuan langsung sujud di depanku. Saya sangat mengenalinya. Saya sangat mengenalinya. Itu adalah mantan istriku. Dia datang ke rumahku sambil menangis. Dia kaget melihat rumahku sekarang ini. Dia datang ingin meminta maaf, sebab selama ini dia sudah khilaf. 5 tahun berpisah tanpa ada kabar. Dan dia juga minta maaf telah meninggalkanku. Dia sangat menyesal sekali. Itu katanya. Saya hanya bisa menjawab bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Saya sudah memaafkan dirimu. Engkau boleh melupakan diriku. Engkau boleh meninggalkan diriku. Tapi engkau harus tahu bahwa anak yang sekarang bersamaku sampai kapanpun akan tetap menjadi anak. Begitu teganya dirimu, begitu teganya engkau seorang ibu melupakan anakmu sendiri. Tapi tidak ada masalah dan tidak apa. Itu memang sudah putusan takdir. Justru saya yang harus berterima kasih kepada dirimu. Sebab dirimu sudah memberi semangat untukku bangkit. Sujud dan mohon ampunlah kepada Allah. Dan minta maaflah ke anakmu ini. Itu yang saya ucapkan kepadanya. Terlihat wajah penuh penyesalan terpancar di matanya. Tapi semua sudah terlambat. Saya pun mengatakan kepadanya, silahkan engkau datang kapanpun, tapi hanya sebagai seorang ibu dari anakmu. Saya tidak bisa memisahkan dirimu dengan anakmu, walaupun engkau pernah melupakannya. Jangan renggut masa depannya. Cerita pun selesai. Oke sobat, dari cerita di atas bahwasannya kita itu dalam berumah tangga, menjalani hidup pasti ada masalah. Yang pastinya namanya masalah harus diselesaikan. Cintailah pasangan kita masing-masing. Ingatlah ketika kita susah dan ketika suatu saat kita diberi kenikmatan, bisa bahagia, maka jangan pernah meninggalkan pasangan kita. Sesuatu yang memang Allah siapkan untuk kita
tidak mudah untuk kita dapatkan. Terkadang Allah meruntuhkan, meremukkan. Terkadang Allah mematahkan, bahkan menghancurkan diri kita sehancur-hancurnya. Habis itu Allah memberikan kita sebuah kebahagiaan yang memang tidak ada batasnya. Itulah cara Allah. Dan biar bagaimanapun kita tidak bisa untuk lepas daripada orang tua. Orang tualah yang ada ketika kita susah. Maka hormatilah orang tua kita. Jangan membuat orang tua kita terluka. Jangan membuat sedih orang tua kita. Dan ingatlah, jangan sekali-kali kita melupakan anak kita. Biar bagaimanapun itu adalah darah daging kita. Jangan tinggalkan pasanganmu demi orang lain yang memang belum kamu tahu sifat dan sikapnya ketika kita di titik terendah. Terimalah pasangan kita apa adanya. Terimalah dengan sedikit keikhlasan. Janganlah kita memandang tinggi apa yang dipunyai orang lain. Janganlah kita memandang tinggi. Pandanglah orang di bawah kita. Dari cerita di atas itu banyak sekali hikmah yang kita ambil, teman-teman ya. Sobat semua. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu menyiapkan segala sesuatu yang indah untuk kita. Yang pastinya terkadang kita berpikir bahwa itu yang kita mau, tapi belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Ya, Allah sudah menyiapkan untuk kita sesuatu yang baik untuk menyokong hari esok. Oke, itu saja cerita untuk hari ini. Semoga bisa menghibur, semoga bisa memotivasi hidup kita bahwa perjalanan hidup itu tidak mudah. Oke, berjumpa kembali di next cerita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.